Selamat sore teman-teman ya. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, pada kesempatan sore hari ini mungkin berbeda dengan konten-konten biasanya. Ini kita sekarang berurusan dengan mesin ya. Nah, kebetulan ini terjadi di unit saya. Jadi kalau punya orang enggak berani saya. Oke, ini mobil dia bermasalah atau ada kerusakan di bagian alternator ya. Artinya dia tidak bekerja melakukan pengisian charger pada baterai, pada aki ya. Tanda-tandanya biasanya kalau pas dinyalakan, jika akinya masih ada, strom akinya masih ada dan kita lepas, biasanya mobil akan mati. Itu tanda-tandanya alternator tidak bisa bekerja dengan normal. Oleh karena itu kita sekarang akan melakukan pembongkaran pada mobil ini, yaitu unit Kiran 2, Kia Kiran 2. Di sini kita lihat bahwasanya posisi alternator pada mobil ini dia berada di bawah intake manifold, ada di bagian sana teman-teman. Jadi letaknya itu memang agak sulit ya. Satu-satunya cara saya kira yang paling relevan atau masuk akal untuk dilakukan adalah melepas intake manifold ini. Mau tidak mau harus kita lakukan, karena jika kita melepas dari bawah itu tidak bisa teman-teman. Untuk mobil ini memang seperti itu ya, karena memang kondisi mobilnya ini, ruang mesinnya ini rada penuh ya, ada sesak. Ada opsi dua sebenarnya melepas ini teman-teman, melepas pompa rem, tetapi ini saya kira ribet dan nanti harus beli oli kemudian kita setting ulang gitu. Ini agak ribet ya, dan posisinya pun masih agak sulit. Jadi kita akan lakukan opsi yang pertama, yaitu melepas intake manifold. Di sini kita lepas saja bagian selang-selang udara ini, termasuk selang yang ke bagian filter. Kemudian kita lepas semuanya, termasuk selang-selang ini, selang udara ini, kemudian soket-soket ISC dan throttle ya. Dan kita juga melepas saluran yang menuju injektor ini teman-teman, dari bensin, dari bahan bakarnya ini dia. Kita lepas ini ya. Kita lepas ini teman-teman. Kemudian juga lepas ini ya, untuk mengangkatnya nanti ini akan terhalang oleh pangkon ini ya. Kita lepas juga soket-soket injektornya juga dilepas, nah, seperti itu. Kemudian baru kita lepas intake manifold. Di sini ada banyak baut di bagian atas. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di bawahnya itu ada 3, ada 4 enggak salah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lakukan. Nah, untuk melepas kedua soket ini, soket ISC dan soket apa ini satunya? Oke, ini. Jadi ada kawat di sini ya, ada klemnya ya. Atau teman-teman bisa di sini. Nah, seperti itu. Ada kancingnya. Kita tinggal tarik seperti ini. Dan jangan lupa posisinya teman-teman ya. Jangan lupa itu ada di bagian kabel bodi yang paling awal. Nah, seperti ini. Tinggal kita lepas. Nah, amankan ke sana, ke belakang. Kemudian kita lepas ini. Lepas ininya bentar. Oke. Seperti ini dia.
Ini juga teman-teman, ini terakhir ya, kita lepas ini. Ini inlet untuk bahan bakar bensin. Kita lepas di sini, kemudian kita nanti sediakan penutup ya, karena dia nanti nyembur keluar. Jadi kita sediakan baut 12 ya kalau tidak salah ini. Atau apalah, yang penting bisa nutup ya teman-teman. Hati-hati di sini cara membukanya, karena di sini ada ring. Ada apa namanya itu? Karet ya. Karet O-ring di sini, jangan sampai sobek. Terus ini juga jangan lupa sebentar. Oke, sekarang tinggal buka ini, kemudian buka kabel grounding. Ini ada kabel grounding di sini. Nah, ke sini. Ya. Dan kita buka baut 14 ini, intake manifoldnya. Seperti itu. Nah, ini sudah kita lepas untuk bagian inlet bensinnya. Seperti ini, kita lepas. Kita tutup. Kabel bodi juga sudah kita lepas. Sekarang kita tinggal lepas ini apa namanya, yang menuju ke injektor. Jadi kita lepas ini menggunakan baut 12, kunci 12 ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita nanti lepas kanan dan kirinya secara bersama-sama, ditarik ke sana, ke atas ya. Seperti itu. Sebentar. Karena kita tidak ada asisten untuk memegang ininya. Sebentar. Waduh. Kita lepas. Bautnya agak panjang. Nah, seperti ini. Kita tidak perlu ragu dan takut, yang penting kita hati-hati saja. Kalau sudah ada contoh videonya, kita harusnya tidak perlu khawatir dan takut ya. Nah, kalau takut ya tidak jadi-jadi. Jadi cara melepas injektornya ini, kita tekan seperti menggunakan dua tangan, bagian samping kanan dan samping kiri. Cuma karena kita tidak ada ininya, teman-teman, coba aja ke ini ya. Bentar. Nah, seperti ini. Kita kalau sudah bautnya sudah terlepas, bentar. Aduh. Nah, ini kita goyang-goyang dikit, teman-teman. Di sini ada ring pipa, ring plastik di bawah baut ini ya. Sini hati-hati, kita angkat dikit, kemudian kita tarik. Nah, seperti itu, jadi mudah. Nah, di sini ada 2 ring plastik, ini harus diamankan itu ya. Atau teman-teman gini aja, pasang lagi di sini, kemudian kita pasang bautnya. Nah, biar tidak hilang. Seperti itu. Kemudian kita amankan ini bagian injektornya ya teman-teman. Nah, ini sudah hampir selesai. Tinggal kita lepas ini intake. Ini ada baut terlihat 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 baut. Kita amankan ini dulu. Nah, kita lepas saja teman-teman. Nah, seperti itu. Kita butuh ini teman-teman.
kita butuh sambungan kunci ya seperti ini teman-teman, karena ini agak sulit. Nah, seperti itu. Nah, ada 10-annya. Oke, jadi seperti itu untuk yang bagian bawah ya. Kita harus ada sambungannya. Sebenarnya ada untuk sambungan kunci itu sekitar segini teman-teman ya. Dan di sini agak dalam, tapi juga bisa menggunakan seperti ini. Meskipun ya pelan-pelan saja kita bukanya seperti itu ya. Oke, kita buka dulu tanpa saya videokan biar tidak panjang videonya. Nah teman-teman, ini sudah kita lepas semua bautnya ya. Jadi baut bagian atas ini juga di bagian belakangnya sudah kita lepas. Tinggal baut terakhir di sini ya. Di belakang ini ada 2 baut lagi ya. Ini adalah penyangga. Ini pipanya teman-teman, bisa kita lihat. Nah itu dia. Nah ini pipanya teman-teman ya. Nah ini penyangga intake manifold ini yang ke mesin. Jadi ada 3 baut. Ini bisa kita lepas melalui ngolong. Cuma kalau ya tidak bisa, harus ngolong ini teman-teman ya. Kita harus ngolong dari bawah ini menggunakan kunci 14, ring 14 ya. Baru kita bisa lepas. Kalau dari sini agak sulit teman-teman ya, agak sulit. Oke, seperti itu. Baru kalau udah lepas berarti kita bisa angkat ini throttle intake ya, seperti itu. Jadi kalau pakai kalau keren itu ya seperti itu, sulitnya minta ampun ya. Hanya untuk melepas alternator saja ya, kita harus membuka ini. Beda dengan mobil-mobil lain. Tetapi kita tinggal mendudukinya seperti ini ya. Kita ini duduk di atas mesin ya. Karena ini mobilnya kokoh, bahannya kuat, tebal ya, part-partnya tebal, jadi enggak perlu khawatir kalau kita naik ke atasnya. Seperti itu. Kita buka dulu yang ini. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini saya posisinya sudah ngolong di bawah mobil ya. Jadi itu maksud saya adalah ada penyangga dengan 3 baut, di atas 2, di bawah 1 yang ke chassis ya. Itu yang harus kita lepas teman-teman. Nah seperti itu. Ini dia. Nah ini bautnya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi bukanya menggunakan kunci 14 ya. Seperti itu ya. Ini sudah bisa kelepas. Nah, ya ntar ini sudah bisa kelepas. Masih kuat, masih keras ya. Kemudian ini juga di bawahnya ini. Nah ini yang bawah ini. Mana udah kelihatan ya. Intinya di situ teman-teman ya. Ini dia. Nah itu dia. Ada di sini 3 baut. Ini dilepas, nanti baru kita bisa lepas itunya. Bisa lepas intake manifoldnya. Oke, kita matikan dulu, kita lepas. Nah ini dia penyangganya teman-teman ya. Jadi penyangga intake manifoldnya yang ke mesin. Jadi dalam posisi sekarang ini kita sudah langsung bisa untuk melepas intake-nya teman-teman ya. Nah itu dia. Nah ini dia. Jadi jangan bukanya hati-hati, karena ini posisi throttle bodinya ini yang menempel ISC ini sangat rentan ya terhadap retak. Jadi hati-hati untuk melepasnya. Jangan sampai ini kebentur.
ISC ini jangan sampai kebentur nanti bisa merubah posisinya dan nanti bisa bikin ribet ya, mobil tidak bisa lamsam dan tidak stabil seperti itu. Jadi kita bongkar dulu, lepas intake-nya. Dan ini dia untuk intake manifold sudah terlepas ya. Jadi ini posisinya saya duduk di atas kap mesin ini ya, di atas mesin ya. Dan itu dia. Nah, ini biang keroknya teman-teman. Ini dia. Jadi kita akan lepas alternator ini. Caranya mudah teman-teman ya. Sebentar. Saya taruh dulu. Nah ini dia teman-teman, cara membukanya mudah ya. Kalau sudah seperti ini mudah ya. Jadi teman-teman pertama lepas kabel B+ ini, B+, kemudian lepas soketnya, kemudian teman-teman lepas baut ini ya, atau yang bawah aja dulu ya. Di sini ada baut di sini. Ini yang menyangga ke mesin ya. Bautnya 12 kalau tidak salah ini. 12 atau 14 ya. Di sini. Di posisinya itu teman-teman. Nah, itu dia. Itu dilepas atau ini aja dulu, kemudian yang itu ya. Yang ini aja dulu, yang di atas dan yang di bawah. Nanti bisa kita atur untuk melepas yang ininya. Karena ini berhubungan dengan fan belt ya. Jadi kita kendorkan caranya dengan ini teman-teman ini. Mengendorkan baut ini kemudian kita atur ininya. Maka dia akan kendor dan kita terlepas dari fan belt. Dah itu aja. Nah, nanti kita lanjut kembali. Nah, sekarang ini sudah kita lepas. Jadi kalau sudah baut-bautnya sudah kita lepas, maka kita tinggal angkat saja. Jadi ini teman-teman biang keroknya kemarin ya. Ini. Jadi meskipun saya itu tidak punya basic khusus untuk ini perbaikan dinamo ampere atau alternator, tetapi saya kira ada sedikit pengetahuan lah tentang kelistrikan, jadi nggak ada salahnya untuk kita bongkar. Dan alternator seperti ini biasanya itu memang paling sering yang bahkan 80% kerusakan itu disebabkan oleh IC regulatornya teman-teman. Jadi IC regulatornya rusak sehingga dia tidak bisa bekerja normal dan mengisi baterai atau mengisi aki. Oke, saya turun dulu ya. Ini turun dulu, tak amankan dulu bahan-bahannya. Tinggal tinggal kita cari Tinggal kita cari IC-nya ya. Saya yakin IC-nya rusak. Dan untuk pembelian IC teman-teman, mungkin nanti saya sertakan linknya ya. Atau akan saya buatkan di video yang kedua. Biar tidak terlalu panjang. Teman-teman harus membeli IC yang bagus, IC regulator yang bagus. Kalau membeli IC yang murah itu ya jangan teman-teman ya. Eman. Karena kemungkinan besar tidak akan awet. Jadi kalau memang ada, beli yang original ya, meskipun itu sudah menjadi barang yang sangat langka. Untuk keyakinan sendiri itu sulit ya, kecuali memang ada importer khusus untuk mengimpornya dari Korea. Ini tinggal kita bongkar, kita cek dulu, mungkin nanti akan saya cek dulu ya di video berikutnya. Tetap dukung channel ini ke depan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekedar sharing pengalaman saja, karena untuk komunitas Kia Karen ya itu sangat sulit ya, jarang. Jadi memang postingan tentang Kia Karen itu memang agak sulit, dan saya sebagai salah satu owner ya dari Kia Karen ini ingin berbagi sehingga bisa memudahkan teman-teman semua yang sama-sama merawat mobil langka. Oke, terima kasih untuk dukungannya, waktunya menonton, sukses selalu dan sampai jumpa.